ini genangan air pada ruas Beringin Bawang. Ini dalam sekali nih. Di tempat ini dalam sekali. Pas di dekatnya Waibua. Nah, di sini ada jalan alternatif yang dibangun oleh masyarakat karena jalannya tidak bisa dilalui. Ini Waibua di sebelah sana tadi, tempat saya cuci motor. Wah, bambu untuk apa ini? Pagar. Oh, pagar ya. Mantap sekali. Jadi ini jalan alternatif yang dibangun oleh masyarakat masuk di hutan-hutan ini karena untuk masuk di genangan air cukup dalam, banyak motor yang macet di situ kemasukan air. Nah, coba kita akan menyusuri jalan alternatif ini. Saya hari ini baru pertama kali masuk di jalan ini. Pernah saya lewat malam-malam, tapi saya tidak masuk. Masih ada lihat orang yang melintas di sini. Ini masuk di hutan-hutan. Jalan-jalan alternatif di Pulau Taliabu seperti ini. Berlumpur di dalamnya ini. Ya, cuma daripada masuk di dalam genangan air, ini juga ada genangan air ini, ada lumpur lagi nih di dalam ini. Ya, cuma bisa kita lalui. Ya. Karena hanya motor yang lewat. Nah, jalan raya Taliabu ini yang kasih rusak itu truk. Andai kata tidak ada truk, ya mungkin tidak akan rusak. Ya, tapi biar juga truk tidak lewat karena memang parah ya. Nah, ini genangan airnya ini. Kalau ini bisa kita lalui. Yang parah itu yang sebelah sana tadi. Tadi ada mobil PLN yang melakukan pemeliharaan jaringan hari ini. Itu hampir tenggelam di situ. Nah, saat ini jaringan listrik masih padam ini. Ya, hari ini padam sampai waktu yang tidak ditentukan, mungkin sejam atau 2 jam ke depan sampai selesai perbaikan jaringan listrik. Ini ruas Beringin Bawang atau Beringin Banai yang sudah dilapin, sudah di aspal lapin, tapi sudah hancur juga. Ya, tapi tidak pernah diperbaiki kembali. Sudah dari tahun 2017 kalau tidak salah ini, atau 2016 ini. Ya, kalau tidak salah yang bangun ini provinsi. Ya, karena yang kerjakan ini kontraktor yang mengerjakan jalan Bobong Keramat yang merupakan proyek provinsi. Kemudian juga ini proyek provinsi dulu tahun 2017. Ya, 2017 juga itu Bupati Pulau Taliabu menetapkan jalan ini sebagai jalan daerah. Mestinya jalan ini sudah dirawat oleh pemerintah daerah. Tapi sampai hari ini dibiarkan berkolong begini, padahal ini adalah penghubung 2 kecamatan terpenting di Pulau Taliabu karena merupakan tetangga terdekatnya ibu kota kabupaten. Di depan kita ini kan ibu kota kabupaten Pulau Taliabu, yaitu Bobong. Nah, di belakang saya ini ibu kota kecamatan Talaut Barat Laut. Ini berdampingan langsung, tidak ada yang halangi, hanya desa-desa yang halangi, desa-desa bagian dari kecamatan itu. Jalannya seperti yang kita saksikan ini. Inilah hasil kerja Bupati Pulau Taliabu bernama Aliun Mus selama 2 periode, dan saat ini Aliun Mus calon gubernur Provinsi Maluku Utara. Ya. Silakan berkomentar tentang prestasi kerja Aliun Mus di Kabupaten Pulau Taliabu. Saya tunggu komentar Anda masing-masing. Nah, ada yang melarang jangan sebut namanya. Presiden Jokowi saja disebut-sebut namanya, kok hanya Bupati Aliun Mus tidak boleh sebut namanya? Nah, ini kan ada keanehan di negeri ini. Bupati yang sifatnya membiarkan masyarakat jalan di lumpur itu tidak boleh disebut namanya. Sedangkan Tuhan disebut namanya loh. Tuhan menceritakan namanya, dan juga Tuhan menceritakan kejahatan Firaun, kejahatan Namrus, dan kejahatan penguasa-penguasa bejat sepanjang sejarah yang menantang orang-orang saleh. Seperti itu. Jadi kalau ada yang melarang jangan cerita nama-nama pejabat loh. Pejabat negara saja disebut namanya satu persatu. Ada lagi yang melarang jangan sebut dia punya asal usul. Loh, seluruh pejabat negara wajib diketahui asal usulnya. Layak untuk diketahui. Masyarakat berhak untuk mengetahui.
karena mereka akan menguasai hajat hidup orang banyak. Masa dia tidak boleh tahu asal usul dari mana? Itu ajaib, itu aneh sekali. Manusia itu jangankan menjadi pejabat negara, untuk kawin dengan anak perempuannya kita wajib diketahui asal usulnya, dari mana, siapa orang tuanya, leluhur dari mana. Itu nasab itu penting untuk diketahui. Olehnya itu jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari segala bentuk kejahatan, agar jangan sampai nama Anda itu berdampak pada keturunan Anda. Kalau Anda korupsi, ya turunan Anda, keluarga Anda juga berdampak. Jaga perbuatan Anda itu, karena perbuatan buruk Anda itu berdampak buruk kepada segenap keluarga Anda. Seperti itu. Al-Quran juga melarang kita untuk menjadikan orang-orang jahat sebagai pemimpin. Ya, dari mana diketahui? Dari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah imam atau pemimpin bagi alam semesta, bagi segenap manusia. Saat itu Nabi Ibrahim bertanya, apakah dengan keturunanku? Nah, Tuhan mengatakan tidak. Turunanmu yang baik-baik, oke. Dan memang hak veto kekuasaan itu akan kami serahkan kepada turunanmu yang baik-baik, tapi tidak kepada keturunanmu yang zalim. Nah, kalau tidak salah ayat Al-Quran mengatakan seperti itu. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, disampaikan oleh Tuhan bahwa inni ja'iluka lin-nasi imama, akan kujadikan engkau pemimpin bagi segenap manusia. Nabi Ibrahim bertanya, wa min zurriyati, apakah juga dengan keturunanku? Qala la yanalu ahdi zalimin. Tuhan berkata bahwa janjiku tidak akan sampai kepada orang yang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang melakukan kejahatan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, ataupun kepada Tuhan. Ya, ada 3 bentuk kezaliman atau kejahatan: diri sendiri, pada orang lain, maupun kepada Tuhan. Kezaliman terbesar adalah kezaliman kepada Tuhan, kemudian kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Kita sudah mendekati desa Bawang, sebuah desa pada ruas Beringin Kasang. Ya, jalannya sudah lapin tapi sudah hancur juga. Lihat seperti dalam video ini. Ya, sisa-sisa lapinnya masih ada tapi sudah kebanyakan bubar. Bahkan di tempat tadi di Waibua itu atau di air buah itu, wah sudah hancur, jadi lintasan air. Sudah jadi genangan air, bahkan di sini juga banyak genangan air seperti yang kita saksikan di video ini. Ya, sudah pada rusak ini. Tapi masih ada juga kelompok-kelompok yang masih setia dengan pemerintah yang cara kerjanya seperti ini. Harusnya berhentilah, kita coba dukung yang baru lagi. Kebetulan 2024 ini ada kandidat bupati yang independen, yang tidak terkontaminasi oleh selera partai politik tertentu. Ya. Dan tidak terkontaminasi oleh dinasti politik yang berkuasa di Pulau Taliabu maupun di kabupaten sekitar ini. Kenapa kita harus pilih yang independen, yang betul-betul bebas dari kontaminasi dinasti politik yang sedang berkuasa? Agar kita bisa lihat bagaimana cara kerja mereka yang berada yang jauh dari kontaminasi dinasti politik itu. Ya, karena sudah 20 tahun negeri ini dikuasai oleh dinasti tertentu, keluarga tertentu, tapi kondisinya seperti yang kita lihat dalam video ini. Kita ini berada pada jarak yang hanya belasan kilometer dari kantor Bupati Pulau Taliabu dan kantor DPRD Pulau Taliabu. Jalannya babak belur seperti ini. Nah, jadi depan sana adalah desa Bawang. Ya, desa Bawang. Nah, desa ini mayoritas dihuni oleh pribumi asli Pulau Taliabu. Ya, bahasanya juga bahasa asli Pulau Taliabu. Ya. Ini jembatan di sekitar desa Bawang. Di bawah ini air laut, bukan air tawar ini. Jadi jalan ini sebenarnya rawa laut ini.
Di kanan saya ini pantai. Nanti bisa dilihat di maps yang ada di pojok kanan, pojok kiri atas. Nah, ini Desa Bawang. Nah, ini TK generasi penerus Bawang. PAUD Tunas Mandiri Bawang. Seperti ini wujud Desa Bawang. Ini ada gereja yang juga pernah ada bantuan, tapi cuma tiang dengan fondasi yang dibangun. Tidak diselesaikan. Dengar kabar anggarannya mencapai 200 juta, tapi tidak ada papan proyek, jadi kita tidak bisa foto papan proyeknya. Banyak proyek yang siluman tidak diketahui. Di depan ini adalah SDN, SD Negeri Desa Bawang. Ya, ini SD Negeri Desa Bawang. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sudah berada di depan SD Negeri Desa Bawang. Oke, ikuti perjalanan kita sampai di akhir perjalanan di hari ini.